Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang normalitas distribusi oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Farid Nasrullah MPD. Dan nama kelompok 1 Linda Fajriya, 2 Lina Wulandari, dan 3 Siti Nurlailia dan Widya Suryadi Ningsih. Oke, kita masuk pada pembahasan kali ini yaitu kurva normal. Di sini ada kurva normal atau nama lainnya yaitu distribusi normal adalah suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Penggunaan statistik parametris berasumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal. Bila data tidak normal, digunakan teknik statistik lain untuk alat analisis yaitu statistik non-parametris. Untuk itu, sebelum peneliti menggunakan teknik statistik parametris sebagai alat analisisnya, maka penelitian harus membuktikan terlebih dahulu apakah data yang akan dianalisis itu berdistribusi normal atau tidak. Suatu data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Demikian juga simpangan bakunya. Oke, di sini kita masuk pada ciri-ciri kurva normal. Untuk yang pertama yaitu bentuk kurva normal. Bisa dilihat ke gambar di sampingnya yaitu bentuk kurva normal menyerupai bentuk genta atau bel. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris sehingga luas rata-rata atau mean ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%, memiliki satu modus dan kurva unimodal. Untuk yang kedua yaitu daerah kurva normal. Bisa dilihat gambarnya terlebih dahulu ya. Di dalam daerah kurva normal yaitu ruang yang dibatasi kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurvanya normal biasa dinyatakan dalam persen atau 100%. Jika dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Luas kurva normal juga dapat terbagi berdasarkan jumlah standar deviasi atau SD. Luas antara mean terhadap 1 SD ke kiri dan ke kanan masing-masing yaitu 34,13%. Luas antara 1 SD ke 2 SD masing-masing 13,59%. Dan luas antara 2 SD ke 3 SD masing-masing adalah 2,27%. Jumlah SD tidak terhingga, oleh karena itu secara teoritis kurva normal tidak akan pernah menyentuh garis dasar, sehingga luas pun mendekati 100% atau 99,99%. Di sini nilai rata-rata dan simpangan baku yang tergantung pada nilai yang ada dalam kelompok pengumpulan data. Bisa diamati terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah diamati, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Di sini ada kurva normal standar atau kurva normal baku. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nilai simpangan baku selanjutnya dinyatakan dalam simbol Z. Kurva normal umum dapat dirubah ke dalam kurva normal standar dengan menggunakan rumus. Oke, bisa dilihat rumusnya, di mana Z yaitu simpangan baku untuk kurva normal standar dan X sama dengan data ke I dari suatu kelompok data, dan X ada garis strip di atas yaitu rata-rata kelompok, dan S yaitu simpangan bakunya. Oke, kita masuk pada contoh penggunaan kurva normal. Di sini terdapat 200 mahasiswa yang ikut ujian mata kuliah statistik. Nilai rata-rata adalah 6 dan simpangan bakunya adalah 2. Berapa orang yang mendapatkan nilai 8 ke atas? Oke, kita bahas bahwasanya di sini yang diketahui yaitu X atau rata-ratanya dan simpang bakunya, yaitu rata-ratanya 6 dan simpangan bakunya yaitu 2. Di sini yang
ditanyakan apa? Yaitu jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 8 ke atas. Kita masuk rumus sebelumnya ya, yaitu Z sama dengan X min X strip dan per S. Dari tabel kurva norma dapat dilihat bahwa daerah 0 sampai 1 luasnya yaitu 34,13. Ini adalah jarak antara mean dengan suatu titik yang jauhnya 1 SD di atas mean, yaitu presentase jumlah mahasiswa yang mendapat nilai antara 6 sampai 8. Presentase yang mendapat nilai 8 ke atas adalah 50% dikurangi 34,13%, yaitu 15,87%. Jadi mahasiswa yang mendapat nilai 8 ke atas yaitu 15,87% dikali 200, yaitu ketemu 31,74 orang atau sekitar 32 orang. Bisa dilihat gambarnya ya. Di sini perlukah kita uji normalitas distribusi? Oke, jawabannya adalah iya. Karena apa? Uji normalitas adalah uji yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kegunaan uji normalitas yaitu menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebagai dasar dalam mengkaji statistika parametrik dan non-parametrik, dan sebagai pedoman dasar bahwa data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Di sini ada teknik dalam menguji sebuah normalitas. Di sini ada dua metode, yaitu yang pertama metode chi-square dan yang kedua metode Lilliefors. Di sini metode chi-square atau X pangkat 2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal yaitu yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk yang kedua yaitu cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih dari 30. Dan untuk metode Lilliefors yaitu menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasnya kurva normal sebagai probabilitas kumulatif dalam persyaratan. Yang pertama yaitu data berskala interval atau ratio atau kuantitatif. Untuk yang kedua yaitu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Untuk yang ketiga yaitu data untuk besar maupun kecil. Contoh uji chi-square dalam uji normalitas diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Tinggi badan 140 sampai 144, jumlahnya ada 7. 145 sampai 149 ada 10, 150 sampai 154 ada 16, 155 sampai 159 ada 23, 160 sampai 164 ada 21, 165 sampai 169 ada 17, dan 170 sampai 174 ada 6. Jadi totalnya ada 100. Selidikilah dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas berdistribusi normal. Bahwa sini ketahui meannya ada 157,8 dan standar deviasi sama dengan 8,09. Untuk penyelesaiannya yaitu satu hipotesis. H0 sama dengan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 sama dengan populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Yang kedua nilai A. Di sini nilai A adalah level signifikansi sama dengan 5% atau 0,05. Nomor 3, rumus statistik penguji. E kuadrat sama dengan sigma OI 0I kurangi EI per EI.
Habis itu kita lihat batas intervalnya. Di sini ketahui 139,5 sampai 144,5, 144,5 sampai 149,5 dan seterusnya. Dan sini ketahui Z sama dengan XI min X kuat X strip atas per SD. Sini sudah. Nah, untuk luasan Pi dihitung dari batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. Kita pakai rumus E kuadrat sama dengan sigma yang tadi ya. Dan situ dihasilkan bahwa 0,427. Untuk yang nomor 4 yaitu derajat bebas. DF sama dengan K-3 sama dengan 5-3 sama dengan 2. Nilai tabel E kuadrat A sama dengan 0,05, DF sama dengan 2 sama dengan 5,991. Terus daerah penolakan menggunakan gambar. Nah, ini ada daerah penolakan, ada daerah terima, bisa dilihat ya untuk gambar di atas. Nah, untuk menggunakan rumus nilai mutlak 0,427 kurang dari nilai mutlak 5,991. Keputusan hipotesis berarti H0 diterima, HA ditolak. Kesimpulannya bahwa populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal A sama dengan 0,05. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya dalam penyampaian maupun dalam materi yang belum kita sampaikan, kita mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.